Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Reza. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik ya, dan kalian harus selalu semangat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, Bu Reza akan membacakan materi yang akan Bu Reza sampaikan. Yang pertama, bangun ruang. Yang kedua, posisi duduk yang benar saat menulis. Dan yang ketiga, keberagaman di rumah. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu bangun ruang. Apakah kalian tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, sedangkan sisi, apa itu sisi anak-anak? Sisi adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk atau garis. Nah, selanjutnya, apa saja contoh bangun ruang yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah ini ya anak-anak. Yang pertama, kubus. Seperti ini itu namanya kubus. Nah, kubus ini memiliki panjang sisi yang sama. Mana itu panjang sisi? Panjang sisi itu ini. Panjangnya sekitar sana ke kanan, ke bawah, ini semuanya panjangnya sama. Ukurannya sama. Tidak ada yang lebih panjang dan tidak ada yang lebih pendek. Sedangkan jumlah sisinya, mana itu sisi? Yang seperti Bu Reza jelaskan tadi, sisi itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis. Jadi sisi itu yang bagian sini. Ini namanya sisi. Dan ada berapakah jumlah sisi pada bangun kubus ini? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Kita hitung dari yang sisi depan. Sisi depan 1. Kemudian yang belakang 2. Kemudian sisi yang atas 3. Kemudian sisi yang bawah 4. Lalu sisi yang sebelah kanan 5. Kemudian sisi yang sebelah kiri 6. Jadi jumlah sisi pada kubus ada 6. Nah, kubus diingat-ingat seperti ini ya anak-anak. Lalu contoh benda yang berbentuk seperti kubus ini apa saja? Kita lihat di sekitar kalian ya. Contohnya ada ini, dadu. Bu Reza punya dadu. Bentuknya sama kan? Contohnya ini ya, dadu itu adalah benda berbentuk bangun kubus. Selain dadu ada lagi sebenarnya, contohnya itu rubik. Nah, setelah ini kita lanjut bangun yang kedua. Yang kedua adalah bangun, apa namanya anak-anak? Namanya ini adalah balok. Diingat-ingat yang seperti ini namanya balok. Nah, kenapa disebut balok? Karena ini ada panjang sisinya ini lebih panjang, yang ini lebih pendek, tidak sama seperti kubus tadi. Kalau balok ini ada sisi yang lebih panjang. Nah, kemudian untuk panjang sisinya, untuk sisinya ada berapa anak-anak? Seperti kubus tadi, mari kita hitung bersama-sama jumlah sisinya. Sisi yang paling depan ini, sisi nomor 1. Kemudian yang belakang 2, yang kanan 3, yang kiri 4, yang atas 5, yang bawah 6. Jadi jumlah sisi pada bangun balok ada 6. Kemudian contoh benda di sekitarmu yang berbentuk balok apa? Anak-anak ada yang tahu? Ya, benar sekali. Seperti yang di meja ini ya, contohnya adalah tempat pensil. Ya, tempat pensil ini contoh benda yang berbentuk balok. Ngerti ya anak-anak? Diingat-ingat, yang ini kubus,
yang ini balok. Nah, bangun ruang yang ketiga yaitu ini ya, namanya apanya anak-anak? Namanya ini adalah tabung. Ingat, yang seperti ini namanya tabung. Tabung ini yang bagian atas berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini lingkaran. Dan yang bagian bawah juga berbentuk lingkaran. Lalu bagian sampingnya diselimuti oleh bentuk persegi panjang. Namanya ini tabung. Nah, tabung ini memiliki berapa sisi anak-anak? Tabung memiliki 3 sisi. Yang pertama, bagian atas lingkaran ini, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bagian alas atau bawah. Yang ketiga adalah bagian yang menyelimuti bagian sampingnya ya. Nah, contoh benda di sekitarmu yang berbentuk tabung, apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu ini, toples. Toples bentuknya sama kan dengan tabung? Ya, seperti ini. Ada bagian atas dan ada bagian bawah. Dan ada yang menyelimuti bagian samping. Contoh yang kedua apalagi anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang kedua adalah gelas. Gelas ini adalah contoh dari bentuk tabung. Kemudian yang keempat adalah bangun ruang bola. Nah, bola ini berbentuk seperti ini ya. Kalian pasti sudah tahu dan contoh benda yang berbentuk bola yaitu ya bola itu sendiri, bola sepak, bola voli, bola basket. Selain bola apalagi anak-anak? Apakah kalian tahu? Ya, ada kelereng. Kelereng ini adalah bangun ruang berbentuk bola. Seperti itu ya anak-anak. Kalian pasti mengerti ya. Kalau sudah mengerti, berarti sekarang Bu Resa memberikan tugas kepada kalian yaitu mengerjakan LKS halaman 62. Ini ya anak-anak, halaman 62 yaitu menulis nama bangun ruang sesuai dengan gambarnya. Yang pertama ada gambar kerdus. Kerdus ini berbentuk apa? Anak-anak? Ya, bentuknya balok. Kalian tulis di sini, balok. Mengerti ya anak-anak? Nah, pasti kalian bisa. Mudah kok. Sekarang anak-anak, kita masuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu posisi duduk yang benar saat kalian menulis atau menggambar. Nah, saat kalian menulis, duduk kalian harus tegak. Tegak seperti ini ya, bahu seperti ini kan, samping kanan dan kiri, tidak terlalu melengkung ke depan atau membungkuk seperti ini. Kemudian jarak antara mata dengan buku tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Paling tidak kurang lebih itu 30 cm atau 40 cm. Seperti ini ya anak-anak, tidak terlalu dekat seperti ini atau terlalu jauh. Atau kalau seperti ini, gimana anak-anak? Kalau seperti ini, terlalu dekat, tidak boleh. Nah, kenapa kok harus seperti itu duduknya? Karena agar tulang punggungmu dan kesehatan matamu akan terjaga. Jadi nanti di rumah mulai hari ini ya, kalian harus menulis dengan benar, jarak matanya diatur dan duduk dengan tegak agar kesehatan mata dan tulang punggungmu selalu terjaga. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk materi yang ketiga, yaitu keberagaman di rumah. Nah, anak-anak, materi yang ketiga yaitu ada di halaman 63. Ini ya anak-anak, di halaman 63. Yaitu judulnya menggambar bersama keluarga. Mila mengajak keluarganya menggambar bersama. Keluarga Mila senang menggambar. Mereka menggambar dengan teknik cetak. Nah,
teknik cetak itu seperti inilah anak-anak. Kita mengambil benda seperti gelas, lalu kita gambar mengikuti bentuk gelasnya ini ya. Bentuknya lingkaran. Nah, jadinya seperti ini. Ini namanya teknik cetak, atau ada gambar dadu, atau benda dadu. Kita cetak seperti ini ya. Lalu jadi berbentuk persegi. Nah, seperti ini ya. Itu namanya teknik cetak. Nah, keluarganya Mila tadi mencetak dengan berbentuk yang berbeda-beda. Kalau Mila mencetak bentuk lingkaran, Sita mencetak bentuk segi 4, lalu Ayah mencetak bentuk segi 3, Ibu mencetak bentuk persegi panjang, Kakek mencetak bentuk jajaran genjang. Nah, meskipun mereka berbeda-beda menggambarnya, tapi mereka harus saling menghargai, tidak saling mengejek. Nah, dengan memahami keberagaman tersebut, maka hidup akan menjadi rukun. Nah, kalian di rumah harus juga seperti itu. Dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, harus saling menghargai meskipun berbeda-beda kesukaan. Mengerti anak-anak? Nah, setelah kalian memahami materi tadi, 3 materi tadi ya, kerjakan LKS halaman 63. 63, ayo berlatih mengerjakan soal nomor 1-5 sesuai dengan bacaan di atasnya tadi ya. Kemudian mengerjakan penilaian pembelajaran 3 halaman 63 dan 64. Mengerti ya anak-anak? Kerjakan dengan teliti dan tetap semangat. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami. Selain itu, kalian harus selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan rajin olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.